Sore itu, Baghdad berada dalam suasana yang tenang. Matahari condong ke barat, memantulkan cahaya keemasan di permukaan sungai Tigris. Abu Nawas duduk di tepi sungai, memegang pancing sederhana sambil bersenandung pelan. Ia tak terlalu berharap mendapatkan ikan, karena memancing baginya hanyalah alasan untuk duduk merenung dan menghindar dari kehebohan kota. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma pasar yang mulai tutup dan bisikan azan maghrib dari kejauhan. Tiba-tiba, suara seperti robekan kain terdengar di atas kepala. Abu menoleh ke langit, dan sebelum ia sempat memikirkan apapun, blek, sesuatu jatuh tepat di depan kakinya, membuat percikan air kecil. Abu membungkuk, menemukan sebuah gulungan kertas tebal bersegel emas, dengan ukiran rumit menyerupai bintang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Segel itu dingin ketika disentuh, seolah-olah baru keluar dari tempat bersuhu rendah. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka segel itu, dan anehnya, huruf-huruf di dalamnya bergerak, berpindah-pindah, seakan menari di atas kertas. Abu mengerjapkan mata, mencoba memastikan ia tidak berhalusinasi. Perlahan, huruf-huruf itu membentuk kalimat yang jelas, "Salam untukmu, Abu Nawas, dari tahun 2125. Abu mematung. Tahun 2125. Itu bahkan bukan angka yang biasa ia dengar. Siapa yang menulis ini? Dan bagaimana mungkin sebuah surat bisa datang dari masa depan? Ia membalik gulungan itu, tapi tidak ada nama pengirim. Satu-satunya petunjuk adalah simbol bintang di segel emas tadi. Angin sore tiba-tiba berhenti. Abu merasakan getaran halus di tanah, disertai bisikan samar di telinganya, ini baru permulaan. Abu Nawas menatap surat itu lama, mencoba memahami isi pesan yang tampaknya mustahil. Tulisan berikutnya mulai terbentuk di bawah salam pembuka, seolah tinta itu baru saja ditulis oleh tangan tak terlihat. Besok, engkau akan bertemu seorang pedagang kurma bernama Fadel di pasar barat. Ia akan menjatuhkan kantong uang peraknya di dekat gerbang. Jangan kembalikan, karena uang itu akan menyelamatkan nyawanya. Abu mengerutkan kening. Ia bukan pencuri. Bahkan ia terkenal licik, tapi jarang mengambil sesuatu tanpa alasan. Surat itu melanjutkan, pukul 3 sore, seekor kuda hitam akan lepas kendali di jalan utama. Jangan lari, berdirilah di tengah jalan dan angkat tangan kananmu. Dunia akan mengerti maksudnya nanti. Di akhir surat, ada kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang, gunakan pengetahuan ini untuk menyelamatkan Baghdad dari bencana yang bahkan Sultan tak bisa cegah. Ia menertawakan pesan itu. Surat dari masa depan, pertanda bencana, terlalu gila untuk dipercaya. Namun keesokan paginya, ia tak bisa mengusir rasa penasaran yang mengganggunya sejak tadi malam. Ia memutuskan pergi ke pasar barat. Benar saja, sekitar pukul 10 pagi, seorang pedagang kurma tua lewat di depannya. Fadel, gumam Abu tanpa sadar, mengingat nama dalam surat. Saat pedagang itu berjalan, kantong uang perak jatuh ke tanah. Abu refleks memungutnya, namun teringat pesan surat, jangan kembalikan. Dengan hati berat, ia memasukkan kantong itu ke dalam sakunya dan pergi. Menjelang sore, suara hiruk-pikuk terdengar dari ujung jalan. Seekor kuda hitam berlari kencang, menyeruduk kereta dan pejalan kaki. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Abu berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia mengangkat tangan kanannya seperti yang diperintahkan surat. Ajaibnya, kuda itu berhenti mendadak di depannya, seolah mengenalnya. Malam itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia memikirkan apa yang terjadi di pasar. Mengapa kuda itu berhenti? Bagaimana mungkin surat itu tahu semua kejadian? Pagi berikutnya, saat ia membuka mata, sebuah gulungan kertas lain tergeletak di bawah bantalnya. Segelnya sama, emas dengan ukiran bintang aneh. Tangannya bergetar ketika membukanya. Hari ini, tepat tengah hari, pasar utama Baghdad akan terbakar. Engkau bisa mencegahnya jika siap. Abu memutuskan untuk membuktikan bahwa ini hanyalah kebetulan. Ia pergi ke pasar membawa 2 ember air, membuat pedagang-pedagang menertawakannya. Abu, apa kau mau menanam pohon di tengah pasar? Ejek salah satu pedagang kain. Ia menunggu hingga lonceng masjid menandakan tengah hari. Tak lama kemudian, percikan api dari tungku roti besar di sudut pasar menyambar tumpukan kain kering. Dalam sekejap, api menjalar. Orang-orang panik, berlari ke segala arah. Namun Abu sudah siap, ia menyiramkan ember air tepat ke sumber api, memadamkan nyala sebelum membesar.
Para pedagang terpana. Beberapa memuji, yang lain bertanya-tanya bagaimana Abu bisa tahu. Ia hanya tersenyum samar, tapi dalam hatinya ia tahu, ini bukan kebetulan lagi. Surat itu benar-benar mengetahui masa depan. Sejak kejadian di pasar, Abu Nawas semakin yakin bahwa ia sedang menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Surat ketiga tiba pada malam keempat, kali ini dengan pesan yang membuatnya semakin penasaran. Pergilah ke rumah tua di pinggiran kota. Di bawah lantai ruang utama, ada sebuah peti kayu dengan kunci berbentuk bulan sabit. Jangan buka di tempat itu. Bawa pulang dan tunggu instruksi. Rumah tua itu sudah lama ia dengar ceritanya, katanya angker dan tak berpenghuni. Dindingnya retak, pintunya nyaris roboh. Abu masuk dengan hati-hati, langkahnya menimbulkan gema di ruangan kosong. Di tengah lantai kayu yang lapuk, ia melihat papan yang agak menonjol. Dengan ujung tongkat, ia mengangkat papan itu. Benar saja, ada sebuah peti kayu kecil, terkunci rapat. Bentuk kuncinya unik, seperti bulan sabit perak. Abu mengangkatnya dengan hati-hati dan segera pulang. Ia tidak berani membuka, mengingat pesan surat. Di malam yang sunyi, ia duduk menatap peti itu. Ia merasa seperti sedang memegang rahasia yang bisa mengubah segalanya. Tapi ia tidak tahu, apakah rahasia itu akan menyelamatkan atau menghancurkan dirinya. Keesokan malamnya, surat keempat tiba. Pesannya singkat, buka peti itu saat sendiri, dan jangan biarkan Sultan melihat isinya. Abu menunggu hingga larut malam. Di kamarnya yang hanya diterangi lampu minyak, ia membuka peti itu. Di dalamnya ada 3 benda aneh. 1. Jam pasir bercahaya, butir pasirnya berkilau biru dan bergerak sangat lambat. 2. Peta Baghdad, tapi bentuk jalannya berbeda, seakan kota itu telah berubah. 3. Sebuah cermin, yang memantulkan wajahnya, tapi jauh lebih tua, beruban, dan matanya penuh lelah. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap cermin itu lama, merasa wajah tua itu menatap balik bukan sebagai pantulan, melainkan sebagai orang sungguhan. Wajah di cermin itu bergerak pelan dan berbisik, waktumu tidak banyak. Abu hampir menjatuhkan cermin itu. Ia memasukkan kembali semua benda, mengunci peti, dan menutupinya dengan kain. Namun rasa penasaran dan takut bercampur di kepalanya. Mengapa Sultan tidak boleh tahu? Apa yang akan terjadi jika ia melanggar peringatan? Kekhawatiran Abu menjadi kenyataan keesokan paginya. Seorang utusan kerajaan datang, membawa pesan dari Sultan, datanglah ke istana. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Di ruang singgasana, Sultan menatapnya tajam. Aku mendengar kau menerima surat-surat aneh. Ada yang mengatakan itu ramalan. Benarkah? Abu pura-pura tertawa, mencoba mengalihkan pembicaraan, namun Sultan tidak tersenyum. Serahkan surat itu padaku, Abu, atau kau akan dihukum. Abu berusaha menepis tuduhan itu. Baginda, mungkin hanya rumor pasar. Aku bahkan tak tahu apa yang Anda maksud. Namun ia sadar, mata-mata Sultan pasti sudah mencurigai gerak-geriknya. Malam itu, ketika Abu kembali ke rumah, sebuah surat baru menunggu di bawah bantalnya. Jika Sultan tahu, sejarah akan berubah dan kerajaan akan hancur dalam 10 tahun. Tenggorokan Abu terasa kering. Ia baru menyadari, permainan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang nasib seluruh Baghdad. Sejak malam itu, Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Kemanapun ia pergi, selalu ada sosok asing di sudut pandangannya. Terkadang seorang pria bertubuh tinggi berkulit pucat dengan jubah hitam, kadang seorang wanita berambut merah menyala, membawa benda logam kecil yang aneh. Mereka tidak pernah bicara, hanya mengamati. Suatu sore, ketika Abu duduk di warung teh, ia melihat pantulan mereka di permukaan gelasnya. 2 pria berdiri di ujung jalan, pakaian mereka terlalu rapi dan asing untuk ukuran Baghdad. Dalam hati, ia bertanya-tanya, siapa mereka? Malamnya, surat baru muncul. Tulisan di atasnya tegas, mereka bukan dari zamanmu. Jangan biarkan mereka menyentuh peti bulan sabit. Abu terlonjak. Jadi, benda-benda itu bukan hanya berharga, tapi mungkin memiliki kekuatan yang diburu orang-orang dari masa depan. Ia mulai mengunci pintunya setiap malam, menyembunyikan peti di bawah lantai, dan bahkan tidur dengan pisau di samping bantal. Namun, rasa was-was itu tak hilang. Abu merasa seperti seekor kelinci yang dikejar serigala tak terlihat. Surat berikutnya datang dengan instruksi yang membuat Abu semakin curiga. Malam ini,
tepat tengah malam, tinggalkan Baghdad menuju gurun. Di sana, di antara dua batu besar seperti gerbang, kau akan bertemu seseorang yang tidak terikat waktu. Abu menimbang-nimbang. Gurun di malam hari berbahaya, angin dingin, binatang buas, dan perampok. Tapi rasa penasaran membakar jiwanya. Ia mengenakan jubah tebal, membawa air, dan berangkat sendirian. Perjalanan sunyi. Bulan menggantung pucat di langit. Setelah berjalan berjam-jam, ia melihat dua batu besar menjulang seperti pintu raksasa. Di tengahnya berdiri seorang pria berjubah putih, wajahnya sulit dikenali, seolah selalu berada di antara bayangan dan cahaya. "Aku penjaga garis waktu," kata pria itu, suaranya bergema aneh. Surat-surat itu bukan sekadar pesan, tapi bagian dari pertempuran menjaga sejarah agar tidak hancur. Abu ingin bertanya banyak hal, namun sang penjaga menatapnya tajam. "Kau harus memilih, menghentikan pengirim surat itu, atau membiarkan masa depan berubah." Sebelum Abu sempat menjawab, pria itu lenyap, meninggalkan secarik surat di tanah. Abu mengambil surat yang ditinggalkan penjaga garis waktu. Tulisan di dalamnya lebih seperti kode, simbol-simbol aneh, garis melengkung, dan angka. Ia menghabiskan 2 hari mencoba memecahkannya. Akhirnya, ia berhasil membaca maknanya. Dalam 7 hari, pelabuhan Baghdad akan hancur oleh ledakan besar. Kau bisa mencegahnya, tapi syaratnya, kau harus mengkhianati orang yang paling percaya padamu. Hati Abu menciut. Orang yang paling percaya padanya hanyalah Karim, sahabat sejak kecil yang selalu membelanya, bahkan di depan Sultan. Mengkhianati Karim berarti memutus persahabatan seumur hidup. Namun, jika ia tidak melakukannya, ratusan orang bisa mati. Abu berjalan mondar-mandir di kamarnya, mendengar suara bisikan dari cermin bulan sabit. Waktu terus berjalan. Ia mulai berpikir, mungkin menjadi pahlawan berarti menjadi penjahat di mata seseorang. Hari demi hari berlalu, dan Abu semakin resah. Ia mengawasi Karim dari jauh, mencoba memastikan apakah benar ia akan menjadi penyebab bencana. Karim tampak biasa saja, berdagang di pasar, berbincang dengan pelanggan, pulang ke rumahnya. Hingga pada malam ke-6, Abu melihat Karim di pelabuhan, berbicara dengan 2 orang asing berpakaian mewah. Mereka menyerahkan sebuah peti besar kepada Karim. Wajah Karim terlihat ragu, namun ia tetap menerima dan membawanya ke gudang dekat dermaga. Abu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ini pasti peti yang dimaksud surat. Tapi bagaimana mungkin sahabatnya bisa terlibat? Apakah Karim hanya korban, atau ada yang ia sembunyikan? Surat terakhir sebelum hari ke-7 tiba malam itu. "Besok, sebelum peti itu dibuka, kau harus menghancurkannya. Jangan peduli siapa yang mencoba menghentikanmu." Pagi hari ke-7, Abu berjalan ke pelabuhan dengan hati berat. Angin laut membawa aroma asin bercampur bau ikan. Ia melihat Karim memindahkan peti besar itu dengan hati-hati. "Karim," seru Abu, berpura-pura kebetulan lewat. "Abu, kau di sini. Ini barang titipan dari pedagang luar negeri, katanya hadiah." "Boleh kulihat?" tanya Abu. "Tentu, tapi jangan disentuh, katanya ini barang sangat berharga." Abu menatap peti itu lama. Ia bisa merasakan hawa panas samar keluar dari celahnya, seperti bara api tersembunyi. Surat dari masa depan tak mungkin salah. Tapi jika ia menghancurkannya, Karim akan membencinya seumur hidup. Akhirnya, saat Karim lengah, Abu menuang minyak ke peti dan menyalakan api. Ledakan keras mengguncang pelabuhan, membuat semua orang terjatuh. Api membubung tinggi. Karim menatapnya dengan tatapan marah bercampur kebingungan. "Abu, apa yang kau lakukan?" Abu tak menjawab. Ia hanya memandangi api, sadar bahwa ia baru saja menyelamatkan ratusan nyawa, dengan harga kehilangan satu sahabat. Setelah ledakan di pelabuhan, berita menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Orang-orang mengatakan ledakan itu akibat kesalahan penyimpanan mesiu dari kapal dagang. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya itu ulah Abu Nawas. Namun, di balik semua itu, hati Abu terasa kosong. Ia tidak bisa menghapus wajah Karim dari pikirannya, tatapan penuh kemarahan, kecewa, dan pengkhianatan. Malam itu, ia duduk sendirian di rumah, hanya ditemani lampu minyak yang redup. Di depannya tergeletak peti bulan sabit yang masih ia sembunyikan di bawah lantai. Ia menatapnya, bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Sebelum ia sempat menjawab, suara ketukan pelan terdengar di pintunya.
Tidak ada siapapun ketika ia membukanya, hanya sebuah gulungan kertas yang tergelincir masuk. Surat itu singkat, "Kau telah mencegah bencana. Namun, ini bukan akhir. Siapkan dirimu, aku akan menemuimu dalam 3 hari." Abu merasakan sesuatu yang aneh, bukan sekadar rasa penasaran, tapi firasat bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya. Hari pertama setelah surat itu datang, Abu menunggu. Ia tidak pergi kemana-mana, khawatir akan melewatkan pertemuan. Tapi tak ada tanda-tanda. Hari kedua, ia mulai gelisah. Bahkan surat dari masa depan yang biasanya muncul setiap malam pun tak datang. Hari ketiga, rasa gelisah berubah menjadi kegugupan. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, menatap jam pasir bercahaya yang kini bergerak sedikit lebih cepat. Seakan waktu benar-benar sedang habis. Malam itu, ia hampir menyerah. Namun, saat lampu minyak mulai padam, selembar surat tiba-tiba melayang masuk dari jendela, seperti didorong oleh angin yang tidak ada. Abu menatapnya, napasnya memburu. Besok, saat matahari tenggelam, datanglah ke taman kecil di tepi sungai. Aku akan datang. Jangan membawa siapapun. Percayalah, kau ingin mendengar ini. Abu meremas surat itu, mencoba menenangkan detak jantungnya. Besok, semua jawaban mungkin akan terungkap. Sore itu, langit Baghdad berwarna oranye keemasan. Abu tiba lebih awal di taman tepi sungai, duduk di bangku kayu sambil mengamati riak air yang tenang. Angin membawa aroma lembut bunga yang tumbuh di tepi sungai. Saat matahari hampir menyentuh cakrawala, seorang sosok muncul di kejauhan. Seorang wanita muda, mengenakan pakaian asing yang tidak pernah Abu lihat sebelumnya. Wajahnya begitu familiar, dahi yang sama, sorot mata yang tajam, senyum miring yang sering ia lihat di cermin. Wanita itu berhenti di depannya. "Abu Nawas," ucapnya lembut. "Namaku Laila, aku adalah keturunanmu, dari tahun 2125. Abu membeku, mencoba memahami kata-kata itu. Laila melanjutkan, "Semua surat itu berasal dariku. Aku mengirimnya untuk memastikan garis keturunan kita selamat, agar aku bisa ada di dunia." "Kenapa aku?" tanya Abu. "Karena hanya kau yang cukup licik untuk mematuhi instruksi tanpa menuntut penjelasan berlebihan, tapi juga cukup cerdas untuk bertanya pada saat yang tepat." Laila duduk di samping Abu, mengeluarkan gulungan terakhir dari tas kecilnya. "Ini adalah surat yang akan kau kirim sendiri suatu hari nanti, ketika waktumu tiba." Abu membuka surat itu perlahan. Tulisan di dalamnya membuat bulu kuduknya meremang. Itu adalah kisah yang baru saja ia alami, dari awal hingga akhir, ditulis dengan gaya bahasanya sendiri. Bahkan ada catatan kecil di pinggir, "Jangan lupa, masa depan hanyalah masa lalu yang belum kau tulis." "Bagaimana mungkin?" Abu berbisik. Laila tersenyum. "Kau akan mengerti saat waktunya tiba. Dan ketika hari itu datang, kau akan mengirimkan surat-surat ini padaku di masa kecilku. Lingkaran ini harus tetap utuh." Sebelum Abu sempat bertanya lebih banyak, Laila berdiri. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan dalam sekejap, ia menghilang, meninggalkan aroma bunga yang samar. Abu duduk terpaku, surat itu masih di tangannya. Ia menyadari sesuatu yang mengejutkan, dialah pengirim surat-surat itu selama ini, dari masa depan. Ia bukan hanya penerima pesan, tapi bagian dari permainan waktu yang tak pernah berakhir. Dan entah kenapa, ia merasa ini baru permulaan.